Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighai mardatillah wal hikmatin sholihah wa ila hadratin nabi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dzurriyyati ajmain. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mentakdirkan kita untuk bisa bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian malam Selasaan, yang kebetulan pada malam Selasa ini kita bersama-sama mengkaji, membahas kitab Tauhid. Tapi sebelum dilanjut, ini gadang ini. Perlu diinformasikan bahwa kitab yang dikaji saat ini, jadi Tijan itu, kitab Tijan Daruri sudah tamat, dan saya melanjutkan kajian kitab untuk memperdalam bahasanya. Ini saya ambil sumbernya dari kitab Tanwirul Qulub, di bagian-bagian awal Tanwirul Qulub. Tes. Jadi kajian kita sekarang sumbernya kitab Tanwirul Qulub di bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu annal umama yu'tuna sohaipuhum wahya al-kutubu allati ehonya matikan aja ehonya, jadi ehonya gak usah pakai eho. Wahya al-kutubu allati amalahum fi dunya
ya'khuduha mu'minuna bi aymanihim bi shimalihim wa qad thabata dalika bil kitabi wa sunnati wa ijma'i ahli haqqi wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara yang wajib diyakini, diimaninya, ditekadkan, diimani kebenarannya, annal umama, sesungguhnya umat seluruhnya, umat manusia, seluruhnya umat, yu'tuna sohaipuhum, akan dipasrahi kitab-kitabnya, kitab amal wahya. Suhuf itu al-kutubu adalah kitab-kitab allati kataba malaikatu piha, yang malaikat mencatat di dalamnya. Mencatat apa? Amalahum, mencatat amal-amalnya di dunia. Jadi wajib ditekadkan bahwa setiap orang, kecuali orang-orang yang dikecualikan itu, akan menerima buku catatan amal semuanya. Adapun orang mukmin, itu yahudu al-mu'minuna bi aimanihim, kelak itu akan menerima kitab catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, Wa kuparu, sedangkan orang-orang kafir bishimalihim, dengan tangan kirinya atau dari belakangnya. Wa qad thabata dalika, dan keyakinan ini, i'tikad ini telah ditetapkan dalilnya baik oleh Quran maupun hadis dan kesepakatan para ulama. Sehingga apabila orang tidak percaya terhadap hal ini, peristiwa di mana diberikan catatan amal, maka murtad. Jadi lamun terpercaya, kalau tidak percaya diberi catatan amal, maka hukumnya murtad. Mana dalilnya? Wa amma kitabu, adapun dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha ummuqra'u kitabiyah inni donantu anni mulakin hisabiyah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang kelak akan diberikan kitab, akan menerima kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata kepada para penghuni mahsyar, orang sekelilingnya yang ada di mahsyar itu, ha ummu, ambillah nih, bawa, lihat kitabku, ikra'u, dan baca. Jadi dia pede, kitabnya dibaca orang lain. Silakan baca kitabku, ikra'u kitabiyah, baca kitabku. Inni donantu, karena sesungguhnya aku donantu, meyakini, anni mulakin hisabiah, bahwa sesungguhnya aku akan bertemu dengan hisab. Karena ketika waktu di dunia aku yakin akan bertemu hisab. Sebaliknya orang yang menerima dengan tangan kirinya itu, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil padiyah. Wa amma man utiya kitabahu, adapun orang yang diserahkan kitabnya bishimalihi, dengan tangan kanannya, kepada tangan kanannya, fayaqulu ya laitani, maka dia akan berkata, seandainya aku tidak di lam uta kitabiyah, aku tidak diberi kitab ini. Jadi boro-boro diperlihatkan kepada orang, dia pun tidak ingin melihat. Jadi bahasa Sunda mah hayang teuing teu dibere kitab ieu. Ya laitani itu. Bahasa Indonesia mah ya seandainya tidak diberi kitab ini, aku tidak diberi kitab ini. Walam adri ma hisabiah, dan aku tidak tahu
apa hisabnya. Ya layataha natil padiyah, seandainya atau aku sangat ingin, seandainya ku inginkan bahwa kematian itu, seandainya kematian itu adalah ujung dari segalanya gitu. Jadi seandainya kematian itu jadi geus maot teh nanaon deui geus we geus maot teh. Nah orang kafir mah hayangna kitu geus maot mah geus we nanaon deui. Tuh kelompok pertama tadi yaqulu al awalu li ahli mahsyari farhan. Orang yang kelompok pertama yaitu orang mukmin akan berkata kepada penghuni mahsyar, penduduk mahsyar itu, parohan karena dia bahagia, bersuka cita, ha ummu ay khudu ikra'u kitabiyah. Nih ambil ya kitabku, silahkan baca. Jadi dia itu mempersilahkan orang lain untuk melihat-lihat catatan amalna. Orang mukmin mah ya bisa erek nempo catatan amal uing gitulah kira-kira. Yuk baca. Karena dia pede bahwa di dalamnya ya amal kebaikan semua. Nah sedangkan orang kafir jangankan diperlihatkan kepada orang lain, dia pun sendiri tidak ingin melihat. Manehna ge mung nempo gitu. Komo-komo ditempokeun ka batur. Oh, seperti anak sekolah dulu, anak SD kalau dapat nilai dari gurunya dinilai 10, dulu mah ada zaman saya sekolah nilai terbesar teh 10, ayeuna mah 100 itu dulu mah 10. Kan ditemong-temong. Ya, tempo ya itu. Bangga, bunga, agu. Ya, membanggakan dia bangga. Sebaliknya lamun pentena teh 3, 2, 1, 0 komo. Mah coba ditentaku batur ge teu dibikeun. Coba nempo nu mani henteu eueuh nu urang mah saekeun. Nah gitu. Kan gitu. Nah di akhirat juga begitu. Dia tidak ingin. Tuh ini dia berkata ini danantu ay alim tu anni mulaki hisabiyah. Wa yaqulu dan berkata orang-orang yang kafir itu, ya layatani lam uta kitabiyah ae walam adri ma hisabiyah ae ya layataha kana teu padiyah ae layata mautata layata allati mataha kana teu padiyah. Dia sangat ingin bahwa kematian itu merupakan al-qati'atu li amrihi, merupakan ujung dari segala urusan. Jadi keinginan dia itu maut itu adalah akhir dari semuanya, guys. Akhirat naon geus maut bae geus, akhir. Karena kalau ada perhitungan, kalau ada hisab ya dia akan celaka, dia merasa begitu. Atau di dalam ayat lain fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surat naon ieu teh? Ieu mah juz amma ieu mah. Yang tadi mah lain juz amma, teu pati apal. Surat naon ngaranna? Ieu mah surat naon ieu mah? Surat Al-Insyikok. Nah, ieu mah apa? Fa amma man utiya, adapun orang yang didatangkan kitabnya biyaminihi di sebelah kanannya, pasaufa yuhasabu hisaba yasira. Orang yang diberi, yang menerima kitab dengan tangan kanannya, maka akan dihisab dengan hisaban yang gampang, hisaban yang enteng, hisaban yang hanya formalitas lah, hisaban yang seperluna, hisaba yasiro, hisab yang mudah, sangat mudah. Pertanyaan-pertanyaan nanti sulit. Di pertemuan yang lalu kita bicara hisab. Jadi orang itu kan ada beberapa kelompok. Ada orang yang tidak dihisab, ada orang yang dihisab. Kata Nabi orang yang tidak dihisab itu jumlahnya 70.000 orang. Setiap 1.000, dari setiap 1.000 itu dia akan memberi syafaat 70.000 orang. Jadi dari setiap 1.000 dia akan memberi syafaat 70.000 orang. Jadi ada 70.000 kelompok utama, kemudian yang 70.000
Itu dari setiap 1.000 orangnya berarti ada 7 kelompok, 70.000. Jadi 70.000 kali 7 ya 4,9 juta ditambah yang 70.000 tadinya atau miliar. Nah, hitung lah liar. Ting juta, ting miliar liar itu. Nggak tahu. Nah, ini orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian ada orang yang akan dihisab. Yang dihisab pun ada yang hisabnya sangat sulit, ada hisabnya yang ringan-ringan saja. Nah, yang ringan saja ini tanda orang selamat. Selamat deh wae. Jadi tetap dia dihisab, tetap dia menjalankan prosedur langkah tahap demi tahap untuk langsung asup ke surga, tapi melewati tahapnya, tetapi dia diselamatkan. Jadi hanya formalitas saja hisabnya juga. Mana tandanya orang yang akan dihisab dengan sangat enteng itu? Tandanya ketika dia diberi catatan amal dari sebelah kanan. Jadi cirinya orang ketika diberi catatan amal itu ciri orang yang akan dihisab dengan hisaban yang gampang. Ini kata Al-Quran begitu, wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kelak dia akan dihisab dengan hisaban pertanyaan-pertanyaan yang sangat mudah. Jadi pertanyaannya ente hese pertanyaannya. Wa yanqalibu ila ahli masyrura, dan dia akan setelah dihisab itu kan ketika akan dipersilahkan masuk surga, dia akan bertemu dengan keluarganya yang lebih dulu masuk hisab dengan masruron, wajah riang gembira, wajah berseri-seri, bunga, lulumpatan mamawa buku ama, ayo naik perenuh. Jika budak lamun nilai rapotna alus, rankingna alus, kan kaimah teh lumpat, temong-temong jauh kena isko gorowokan. Nah, ahli surga itu begitu, buku amalnya bagus, dihisabnya sangat enteng. Dia ketika masuk surga, dia masruro, wajahnya sumringah bahagia. Dan sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u suburo wa yasla sa'ira. Sebaliknya dia ketika dia menerima catatan amalnya dari belakang, wara'a dhahrihi di belakang, dengan tangan kiri di belakang, maka dia akan berkata, aduh celaka, aduh cilaka, suburo, cilaka. Dan dia langsung lari, yasla sa'iro, lari. Yasla itu saya sering berulang kata yasla ini. Yasla ini sebagai pengetahuan bahasa saja sebenarnya. Yasla ini satu akar kata dengan sholat, sama. Sholat juga dari sholawa, asalnya dari huruf shod, lam, waw. Nah, sholat. Nah, yasla pun demikian. Jadi satu akar. Apa makna asalnya? Makna asal yasla itu adalah mun bahasa Sunda nyirintil. Nah, mana tuh? Nyirintil. Nyirintil teh bahasa Indonesia naon atuh? Jadi kalau kita ada jurang di depan, ada jurang, nah kita ujung-ujung lari, kejebur ke mana kadinya. Nah, bahasa Arabnya itu yasla. Jadi nyerintil. Nah, yasla, wa yasla sa'iro, dia akan langsung berlari ngagujubarkeun maneh karena neraka sa'ir. Nah, ini orang yang menerima dari tangan kanan. Nah, tapi ada catatannya. Nah, adapun hadis wa amma sunatu, adapun dalil yang bersumber dari hadis itu, faqaulu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuradun nasu yaumil qiyamati bisalasi arodotin. Manusia itu akan dihadapkan ke pengadilan. Nah, gitulah ke pengadilan di depan hakim, hadapan Allah 3 kali.
Mana wa amma arodotani, adapun yang dua kali itu pajidalun wa ma'adiru. Yang dua itu dia itu maka untuk membantah. Jadi ketika diberi buku amal teh dibantah. Pantang sakit teh salat. Kemudian wa ma'adiru, dan untuk mengemukakan alasan argumen. Ya catatan kuring kieu cenah nya kuring teh rumasa ieu salah, tapi na alasan anak kieu ma'adiru. Jadi untuk mengeluarkan argumen pembelaan. Lamun bahasa pengadilan ada manaon? Pledoi. Nah, membacakan pledoi. Jadi 3 kali henteu sakali, diadili henteu sakali. Pertama pembacaan tuntutan, hisab kangarana pembacaan tuntutan teh dihisab. Nah, yang kedua dia pledoi, membacakan pembelaan dirinya. Jadi dipersilakan di akhirat itu diadili akan seadil-adilnya. Dipersilakan membela, diasakan mengumpulkan argumen. Dipersilakan al-jadalu, membantah. Sok bantah. Kita akan membantah. Wah, dibantah. Tapi yang bicara bukan mulut, yang bicara tangan, yang bicara kaki, yang bicara mata. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut itu dikunci, cekrek. Mulut mangan di dunia wungkul. Itu mah dikunci karena naon? Letah mah ka pangeran wani ngabohong. Lidah itu berani bohong ka Gusti Allah. Makanya dihukum dikunci lidah mah. Nah, yang akan berbicara, yang akan membela itu tangan, kaki, mata, telinga, semua anggota tubuh kita akan melakukan pembantahan dan pembelaan, atau justru memperberat kesaksian. Jadi bisa ngaringankeun, pan saksi teh bisa ngaringankeun, bisa ngaberatkeun. Tangan oge bisa ngaberatkeun, ngaringankeun, sama semuanya nanti. Nah, pada waktu inilah, pada waktu membantah-bantah ini, kita dipersilahkan untuk sok atuh baca kitab bukuna, baca. Tanbihatun, beberapa catatan, peringatan. Al-awalu kullu insanin, setiap manusia yakhudu kitabahu ilal anbiya, kecuali para nabi. Wa misluhum al malaikatu, setiap manusia itu akan menerima catatan amal kecuali para nabi. Nabi mah mau menerima catatan amal karena mereka itu li ismatihim ya'uh dosana. Nabi mah naonan mudek dicatet ta amanat amal HDKB. Waman yadkhulul jannata bighairi hisab, dan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab sebagaimana yang lalu diceritakan. Waroisuhum, dan pemimpinnya orang yang masuk surga tanpa hisab itu Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kata dipimpinku Abu Bakar Siddiq. Tupaidakana annasu fil mauqifi, ketika manusia sedang berada di mahsyar, ba'asallahu raihan, Allah mengutus angin. Patatiru al-kutubu, maka terbanglah kitab-kitab di dalam peti. Mintil kal khojanati, patul jimual anako, kemudian si kitab itu akan berada di atas pundak tengkuk manusia. Pala yukhtiu kitabu unukin sohibahu, setiap kitab muasalah mendeteksi pemiliknya. Jadi hibar kitab dan muasalah mendeteksi pemiliknya. Kitab si A aya di luhureun punuk si A, kitab B ada di atas tengkuknya B, kitab C ada di atas tengkuknya C. Tunadi himul malaikat,
Kemudian malaikat-malaikat itu akan dipanggil, atau kemudian malaikat-malaikat itu akan memanggil atau akan berseru kepada mereka. Malaikat akan berseru kepada orang-orang itu. Fatakhuduha min anakihim fatutiha falahum fi aidihim. Maka kitab itu kemudian akan diserahkan. Akan diambil kitab itu oleh malaikat dari Dari tengkuk-tengkuknya orang itu. Nah, kemudian akan diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang. Fa idza akhadha al-mu'minu, ketika orang beriman mengambil kitab itu, menerima kitab itu, wajada hurufa kitabihi, maka dia akan menemukan tulisan-tulisan huruf-huruf kitabnya itu tanayyarotan, akan bersinar terang huruf-huruf kitabnya itu. Au madlamatan, atau ada yang gelap. Bihasabi amalihim, tergantung amanah. Jadi catatan teh tulisan anak aya anu hideung, aya nu beureum, lamun rapot mah meureun. Jadi lamun rapot mah ada yang hitam, ada yang merah. Ieu mah teh ada yang terang bersinar, ada yang gelap. Gelapna tergantung baik dan buruk amalnya. Wa idza wajadahul kafiru, sedangkan orang kafir apabila menerima kitab itu, wa idza akhadahul kafiru, ketika orang kafir menerima kitab itu, wajadaha madlamatan, maka dia akan menerima poe kabeh tulisanana teh. Kemudian akan diserukan kepada orang penerima kitab itu, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Baca kitab-kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini alaika menanggung bebanmu hasiban. Faida qara'ahul mu'minu, ketika orang mukmin membaca, abyada wajuhu, maka mukanya akan bersinar putih, mukanya akan putih. Kama yaswadu wujuhul kafiru, sebagai wujuhul kafiri, wajhul kafiri, sebagaimana akan menghitam kelamnya wajah-wajah orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Jadi nanti ada yang berseri pas muka kitab teh, mukanya berseri putih, paya anu hideung beungeutna geuneuk era. Nah, itu diantara itikad yang wajib diimani. Jadi catatanna, kesimpulanna, wajib iman bahwa kelak kita itu akan diberi kitab. Apabila orang teu kaasup kelompok anu asup surga tanpa hisab. Kalau yang kelompok masuk surga tanpa hisab, mau narima catatan nama, mau langsung orang mau dihisab, mau dinanaon, par mau narima catatan nama, langsung masuk surga bebas dia mah. Tak, mudah-mudahan saja kita termasuk kelompok yang tidak masuk surga tanpa hisab. Kahayang mah eta. Tapi andai kata pun dihisablah, hisab enteng. Rabbi hasibni hisabai yasiro. Doa yang selalu kita panjatkan. Rabbi hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, andai kata pun aku ini dihisab, maka hisablah dengan hisab yang semudah-mudahnya. Hisab anu formalitas sungkul lah, nu enteng. Ulah anu hese. Sebab sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang dicecar pertanyaan di dalam hisab, maka tanda orang celaka. Jadi ciri jelema anu bakal cilaka masuk neraka ketika dihisabna dicecar ku pertanyaan. Sama di alam barzah pun, alam kubur pun begitu. Tanda orang akan selamat itu ketika di alam kubur ditanya malaikat hanya pertanyaan yang mudah, untuk pertanyaan anu sulit. Sabalikna anu bakal celaka mah pertanyaan anu teu eureun-eureun dicacar.
pertanyaan anak was. Jadi pertanyaan anak teh belum tentu man robuka, belum tentu. Ya walaupun itu pertanyaan standarna. Artinya mayoritas pertanyaan anak teh gitu. Tetapi bisa jadi pertanyaan teh eta. Kumaha Gusti Allah we rek nanya naon? Pesena malaikat jelema eta mah tanyana ieu. Tanyana ieu. Bakal bisaeun eta mah manehna geus ngapalkeun wae keur di dunya ge. Man rabbuka mah geus diapalkeun wae jawabanana ge. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Eta mah diapalkeun wae cenah bakal bisaeun. Pertanyaan eta mah tong ditanya eta, tanya nu lain. Naon pertanyaanana? Ya malaikat tergantung Gusti Allah. Dan bisa tidaknya kita menjawab ya tergantung amal kebaikan kita. Karena yang akan memberi jawaban atas semua pertanyaan itu ya amal. Jadi amal yang akan memberi jawaban itu amal. Nah apabila kita menerima dari tangan kanan, maka tanda hisab kurang enteng. Sebaliknya naudzubillahi min dzalik, apabila kita menerima dari sebelah kiri atau dari belakang bahkan, maka celaka udah, celaka. Tapi orang beriman mah semuanya semuanya baik yang mempunyai dosa ataupun dosanya banyak atau sedikit, amalnya buruk, ada buruk-buruknya akan. Lamun kafir mah hideung kabeh, poe kabeh tulisanana. Jadi hanya malah tuh, jadi para malaikat temen moal hisab, moal narima hisab, moal hisab. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan diantara yang wajib ditekadkan itu anna sayyata tuqabilu bimisliha, bahwa amal buruk, amal jelek, kesalahan, dosa akan diberi poin 1. Jadi 1 kali berbuat kesalahan nipeunteun poin kesalahanana 1, bobotna 1. Sedangkan wa annal hasanata tuqabilu bidifiha, sedangkan amal kebaikan itu poinnya, nilainya itu akan dilipatkan. Jadi lamun sekali bikin kebaikan maka poinnya itu bisa 10, bahkan sampai 100, bahkan sampai 70. Liqoulihi ta'ala, karena daliannya firman Allah Ta'ala, man maja'a bil hasanati falahu asru amsalihha, parahu asyru amsalihha, wa ma jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Orang yang berbuat kebaikan maka dia akan dibalas dengan 10. Jadi engke penteuna dina buku teh sakali salat teh dipenteuna 10. Penten nilai baikna. Kalau kesalahan ditilaina 1, nilai salahna. Jadi engke ditimbang antara jumlah total nilai kebaikan jeung jumlah total nilai keburukan, kayak ditimbang dina mizan berat mana. Ai kuduna mah cek logika mah kudu berat kebaikan, karena kebaikan mah hiji dicatetna saeutik-eutikna 10. Ya. Lamun amal buruk mah hiji catetna hiji. Jadi lamun jelema ketika ditimbang masih berat keneh amal gorengna, berarti jelema teh goreng kacida, karena naon? Hiji ngalawan 10 ge masih menang. Ya berarti saeutik banget amal kebaikanana. Ya ayeuna lamun boga amal kebaikan 1, hiji di dunia boga amal hade,
boga amal goreng hiji di dunia ketika ditimbang teh pasti berat amal baik, karena amal baik mah nilainya 10, sedangkan amal buruk nilainya 1 tetap. Tuh, ya. Sehingga lamun ada orang yang ketika ditimbang masih berat amal burukna, maka berarti amal baikna sedikit banget. 1 berbanding 100 jika 100 kagorengan 10 kahadean atau hiji kahadean. Wadalika hal semacam itu terjadi bimah dipadlihi karena kemahamurahan Allah, karunia Allah wa karumihi. Wa mudha'afatu dan lipatan kebaikan itu anwaun macam-macam. Kismun sebagian yudha'afu ila asrotin, ada yang dilipat ditilenan 10, 1 berbanding 10. Wahya amalul badani, amal badan. Amal badan mah sakurang-kurangna di penteun atau di penteun ditileuna itu 10. Mana seperti kadikri, seperti dikir, sholat. Nah, itu. Daliana tadi. Jeung teu firman sabda Nabi wa qalu sallallahu alaihi wasallam daliana ma qara'a harfan min kitabillahi. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah tina Quran, palahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapat 1 nilai kebaikan, 1 kebaikan. Wal hasanatu, sedangkan 1 kebaikan itu bi asri amsaliha akan dibalas dengan 10. Wala aku tidak berkata alif lam mim itu harfun, alif lam mim itu 1 huruf, walakin aqulu alifu harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran maka akan ditilai dengan 10 kebaikan. Jadi sahurufnya dibalasna ku 10 penteuna teh. Coba Quran aya sabaraha huruf? Teu ka itu urang hitung hurufna ge ting sabaraha ribu. Ting 900.000 huruf Quran teh. Ya. Kata Nabi, ini definisi huruf di sini bukan definisi menurut ilmu nahwu. Ilmu nahwu makan min itu 1 huruf. Henteu. Ieu mah definisi huruf lah benar-benar huruf menurut abjad. Tuh alif lam mim itu ya 3 huruf, alif lam mim. Berarti maca alif 10, maca lam 10, maca mim 10. Berarti karek alif lam mim hungkul geus meunang 30, geus meunang 30. Makana urang teu bisa baca Quran bisa na alif lam mim we ungkul wiridkeun alif lam mim atawa wiridkeun bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufna sabaraha hitung. Teu bisa bismillahna wungkul Allah hurufna sabaraha hiji, belum bisa, tidak sempat bisa na ba wungkul ba ada huruf Al-Quran. Coba. Jadi 10 kebaikan lamun maca 1000 ba, tinggal kali 10 10.000 orang menang nilai kebaikan. Oh, kemahamurahan Allah, kabageuranana Allah, kemaha dermawanana Allah kepada umatnya. Tepelit ente. Kan banyak dalil barang siapa yang berpuasa Rajab maka pahalanya hadisnya benar atau tidak. Lebih banyak beredar di medsos lah, banyak beredar di. Tapi yang pasti hadis sahihnya itu barang siapa yang berpuasa atau melakukan amal kebaikan fi syahril hurum, di bulan-bulan mulia, bulan al-hurum yang 4 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Kalau di hari biasa 10 kali lipat, nah di Ramadan ini 70 kali lipat. Sedangkan di Ramadan 100 kali lipat. Nah, di Ramadan malah lebih. Ya, Ramadan. Tuh sehingga
Kata Nabi begini, wakismun yu'a, wakismun yudo'abu bihomsata asaro. Kemudian ada lagi sebagian yang nilai pahalanya itu dilipat gandakan, nilainya 15. Satu kebaikan itu dipenten 15, seperti puasa awal jeung akhir bulan. Setiap bulan puasa awal akhir bulan Hijriah ya nya, entong Masehi lain. Masehi mau dalilna puasa awal Masehi mau. Ya awal Hijriah. Awal Rajab kamari urang puasa, akhir Rajab ke puasa deui. Karena kata Nabi sum yaumaini palaka ajru mabaqo. Puasalah 2 hari maka bagimu pahala sisanya. Jadi 2 hari puasa di 2 hari itu, di awal jeung akhir itu sama dengan puasa seluruh bulan pahalana. Coba ya, sama pahalana. Berarti sapoena teh sakatu kali puasa teh pahalana 15, karena bulan teh kan 30, berarti 2 puasa 30, berarti sarua jeung puasa sabulan, berarti sama saja. Nah di sini kemudian pal hasanatu bisalasina, ada yang satu kebaikan itu dibalas dengan 30. Wakismu dan sebagian lagi bihomsina akan dibalas dengan 50 kebaikan. Tadi mah 1, ada yang dibalas 10, ada yang 50 ya mah. Mana seperti hadis Nabi, man qara al-Qur'ana fa'arobahu falahu bikulli harfin homsuna hasanatan. Tadi mah setiap huruf 1. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an fa'arobahu, kemudian dia memahami maknana, tadabur maknana. Jadi lain saukur baca alif lam mim dalika kitabu, lisan urang maca ieu hate mangarti naon dibaca kana maknana. Fa'arobahu itu naon? Mertelakeun kana maknana, ngarti maknana, penjelasan Qur'ana ngarti, maka sahurufna dibalas 50. Dua muradu yang dimaksud di irobil Quran, irobil nyaho kana makna lapad-lapadna. Jadi orang ketika membaca Al-Fatihah ngarti, ketika lisan alhamdulillahirabbil alamin, hate urang teh ngarti sadaya puji kagungan Allah. Segala puji milik Allah. Semua puji milik Allah. Tidak ada yang layak, pantas dan patut dipuji kecuali Allah. Adapun diri kita jadi terpuji ya karena Allah memuji kita. Sehingga jadikanlah tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita yang layak dipuji oleh Allah. Karena siapa yang dipuji Allah maka akan terpuji di hadapan makhluk. Ngarti alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, semua nepikeun ka walabdolin urang ngarti aya sabaraha huruf Fatihah, maka sahurufna bakal dibalas ku 50, penteuna 50 kebaikan. Tuh mata penting ngarti teh aturan teu ngarti saquran kabeh, tidak ngerti satu Quran kabeh nyatu Fatihah teu ngarti Fatihah maknana atuh bismillah lumayan pan tabungan kebaikan nilai kebaikan urang ke di akhirat. Tuh, jadi teu ngarti oge Quran mah menang pahala. Bahkan jangankan membaca, hanya melihat saja Quran teh bisa maca. Quran teh dibuka di tempo, dipencerong wungkul Quran teh menang pahala Quran mah. Atau ngadengekeun wungkul jelema nu maca Quran menang pahala. Tapi lain tina kaset atau lain tina MP3, lain tina handphone, teu meunang pahala tina handphone mah teu meunang. Teu meunang mun tina handphone da. Handphone mah al jamadat, eta mah benda mati, tidak bisa. Jadi ngadengekeun Quran tina handphone jeung ngadengekeun lagu sarua nilaina gitu. Teu beda. Seperti urang ngadengekeun ceramah ti manuk beo. Manuk beo ceramah, teh sarua we.
walaupun pinter bahkan manuk beo bisa baca Quran bahkan sorana kos muammar upamana manuk beo teh anggar we manuk beo pahala nang ini mengadakan bacaan Quran teh nya tuh matak maca Quran di masjid teh nya ku jelema we bae goreng oge nya ti batur anu ngadengina menang pahala. Tuh sebentar lagi tadarus Al-Quran bulan Ramadan kita sebentar lagi ya mudah-mudahan kita disampaikan usia kita kepada Ramadan sebagaimana doa yang sering dibaca khas di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadana. Semoga usia kita disampaikan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan teh sok aya tradisi baca tadarus Al-Quran. Aya tadarus teh artinya saling deres. Jadi lamun anu maca sorangan mah lain tadarus. Anu ngabandungan lamun salah benerkeun. Saya tadarus gitu. Ieu mah ongkoh tadarus bagian tadarus Bapak anu sorangan. Lain tadarus eta mah maca Quran we. Nya meunang pahala eta ge meunang. Lain tadarus mah urang pasok nyebut tadarus Al-Quran barengan disebut tadarus Al-Quran. Barengan misalkan yuk kita target bulan ini khatam 2 kali berarti 2 juz ewang. Berarti kita sapoe salembar umpamana satu malam harus 2 juz. Babarengan 2 juz teh babarengan lain kusorangan lain. Atau bisa saja yang baca sendiri tetapi yang memeriksa bacaan benar bacaana salapan urang lamun aya 10 tuh. Nah bisa gitu ge tadarus kene gitu ge. Tapi kudu babarengan ngaranna tadarus. Sok baca urangnya Quran. Silahkan baca pakai pengeras suara supaya orang lain mendengarnya dapat pahala. Tapi entong leuleuyeuheun jam 10:30 peuting masih bogorowokan dina pengeras suara maca Quran. Entong. Karena kan orang tidak semua sama dengan kita pengangguran. Orang itu yang harus subuh-subuh berangkat kerja, malamnya harus istirahat. Urang onam pangangguran ngesubuh bulan puasa teh ngesubuh teh pan sare urang udang teh sakedeung deui 5 menit deui ka magrib udang teh 5 menit deui ka magrib urang pan gawe orang lain makan harus kerja harus mencari nafkah buat anak istrina sehingga malamnya perlu istirahat ulah digandengan wae ku Quran makruh bahkan haram bisa haram hukumna. Di masjid aya orang tidur jelema sare ya masjid sare kerek tibra jadi ulah dicarek jelema sare di masjid teh nya sok aya dilarang tidur di sini ulah dicarek bae asa ulah di paimaran we soalna ngahalangan di salat bae di tukang mah teu ngaganggu di salat keun sare mah karunya ieu mah sok aya masjid dilarang tidur di dalam masjid. Nah, jeung dilarang, sanu ngalarang. Ya, tingali etika adabna. Bahkan di dalam kitab itu Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran sampai mengganggu orang yang sedang tidur di masjid, maka dosa. Maca Quran eta teh, komo ari nyanyi mah. Ieu mah maca Quran. Aya jelema sare sholat oke sarua sholat urang sholat bacaanana sampai mengganggu orang yang tidur tarik bacaanana makruh eta teh makruh tong tarik teuing lamun aya nu sare mah kenapa orang tidur itu terhormat bahkan termasuk adarus sholat karena apa orang tidur itu orang yang sedang mendapat rahmat Allah karena ketika orang tidur itu dia lepas dari semua kewajibannya. Ku Allah keur dibere rahmat, dibere nikmat, dibere kanyaah ku Allah. Ayeuna kanyaahna diputuskeun ku urang. Dan disebut nu kitu qati'ur rahmi, pemutus kasih sayang Allah. Kan ketika manehna hudang mah jadi wajib salat, jadi wajib eta.
Artinya kalaupun sepanjang masih ada waktu sholat, kan we lamun geus waktu sholat geus erek beak, waktu sholatnya sudah mulai habis nih, waktu sholatnya cuma sebentar lagi, cepat bangunkan. Namun kita tahu bahwa orang itu belum sholat, udang sholat dulu. Mencari napakah buat anak istrinya, sarua kan jangan napakah ke wajib. Nah, mendengarkannya juga pahala. Nah, ia baca Quran, paham maknana, maka akan dibalas 50 kebaikanana. Kemudian lagi wakismun, bahkan satu kebaikan sebagian lagi bisa amiatin, maka akan dibalas dengan 700 kebaikan. Jadi tentunya ieu panggede 700. Mana wahwa nafaqatul amwali fi sabilillah, menapakahkan hartana di jalan Allah. Ngainpakeun keur nyieun masjid, ngainpakeun keur nyieun pasantren, ngainpakeun keur nyieun majelis taklim, mere makelan jelema anu masantren. Eta mah dibalas nage 700 kahadean. Jadi urang lamun infak 10.000 teh tinggal kali 700 we. Penteuna nilai nangke di akhirat teh mau dibayar 10.000 deui ku Gusti Allah. Moal. 700. Urang nyumbang ieu keur ngacet masjid ya dek bulan puasa. Padahal cet saya nyumbang cet. Ya alhamdulillah ya, saya juga sedang renovasi pondok. Terima kasih kepada semua jamaah dimanapun, atau simpatisan hamba-hamba Allah yang banyak sekali transfer ke saya, tidak ada namanya dan saya tidak kenal, tidak konfirmasi, tapi ayah masuk karena rekening pesantren, karena rekening pribadi saya, bukan rekening pesantren, bahkan rekening pribadi saya tidak tahu sumbernya dari siapa. Hanya ada catatannya infak untuk pembangunan pondok. Nah, nilainya anu 100, anu 200, anu 300, bahkan 500, bahkan anu 5 juta. Nah, eta teh dibalasna ku 700 kebaikan. Nah, harus percaya ini karena dalilnya ayat Allah. Firman Allah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, setiap bijinya tumbuh 7 cabang pohon, dan setiap cabangnya pohonnya ada 100 buah, 100 tumbuh 100 biji, 100 buah. Jadi 700. Ayo firman Allah, kita tidak boleh ragu. Dosa lah untuk percaya. Makanya silakan infakkan harta kita benar-benar jalan Allah, sabilillah. Jadi sabilillah teh maknanya bukan hanya perang, lain perang. Dan termasuk itu kebaikan-kebaikan menghidup-hidup agama Allah supaya agama Allah itu tetap ada di muka bumi ini. Ikhtiar, kita berikhtiar supaya agama Allah itu tetap ada di muka bumi. Jadi kebaikan-kebaikan itu. Wakismu dan sebagian lagi ada kebaikan yang nilainya itu sangat banyak. Teka itu. Namun bahasa budak masa ahem lah, loba saking loba-lobana. Tidak terhitung. Mana diantara nah tak amahate eta mah ai amah dohir mah tadi 1 dibanding 10 dikir maca Quran tah hiji hurufna 10 tah amah batin mah bakal dibalesna untuk pisan leuwih ti wa inna ma yuwaffasabiruna ujurahum bighairi hisab. Yang akan pastinya dipenuhi pahalanya orang-orang sabar itu bighairi hisabin, tanpa bisa dihitung. Ya ayat nu teu ka itu.
Nah nilai itu, nilai-nilai itu, wa mimma yang bagi ayala ulama yang penting dicari catatannya, yang penting diketahuinya, anna maroti batatin mutapawitatun biasa bima yatab biasa bima yaktarinu biasarati minal ikhlas wa husnin niat wa hada dohirun. Nah nilai nanti setiap orang tesarua anu 10 tadi teh nilai maksimal satu. Nah bisa jadi setiap individu nanti tesarua ayat tina 10 teh nilai nangan 3, ayat 2, ayat ngan hiji, bahkan ayat 7, tergantung bagaimana kualitas ikhlas di dalamnya. Semakin besar ikhlasnya maka semakin meraih poin optimal. Tambah semakin kecil ikhlasnya berarti ya semakin sedikit. Nah wa mimma yajibu yatiqaduhu wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma inna imana bau biya wa mirqana iyyaka warjuna paman alam bi kaiban najial maraimin. Allahumma akrimna bi duril fahmi wa akhrijna min dhulumati wa min waqtana abwa barahmatika wa ansurna hikmatika ya maraimin. Allahumma arjuna paman nabiyina ibra mursalin wa amma malaikati muqarrabin bi rahmatika ya rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.